Halo guys, perkenalkan saya Ayatul Karima dari 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang materi teknologi digital. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 aja. Gimana caranya? Sebuah angka hanya terdiri dari 0 dan 1 aja. Gampang banget. Pertama, kalian harus buat dulu 8 kotak kayak gini. Terus jangan lupa pakai angka 1, kayak gini nih, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jangan kebalik, jangan ketukar. Terus, misalkan kita coba akan mengubah angka 13, nih, 13 jadi biner. Caranya gampang. Kita cari dulu di kotak ini ada gak angka 13. Kalau nggak ada, nah kita cari angka yang paling dekat dengan angka 13. Angka di bawah angka 13 yang paling dekat. Di sini kan yang paling dekat sama 13 itu 8. Berarti di angka 8 ini kita tandain pakai angka 1. Terus, si 13 tadi kurangi pakai 8. 13 kurang 8 sisanya 5. Terus kita cari, ada gak angka 5 di kotak sini? Nggak ada kan? Nah, kita cari angka di bawah 5 yang paling dekat, yaitu 4. Kita tandain lagi, pakai angka 1. Terus, 5 kurangi 4, sisanya 1. Cari angka 1, ada nggak? Ada nih di sini. Kita tinggal langsung tandain deh, pakai angka 1. Nah, sisanya kotak-kotak yang kosong itu kita kasih angka 0 kayak gini. Jadi, jawabannya angka 13 kalau di bilangan biner itu adalah 00001101. Jadi, tulisnya dari sini. 00001101. Contoh nomor 2. Misal nih angka 49. Kita cari dulu 49 ada nggak di kotak ini? Nggak ada kan? Kita cari deh angka di bawah 49 yang paling dekat, yaitu angka 32. Kita tandain pakai angka 1 kayak gini. Terus 49 kurangi 32, sisanya adalah 17. Kita cari 17 ada nggak? Nggak ada. Karena nggak ada nih di sini nggak ada angka 17, kita cari angka di bawah 17 yang paling dekat, yaitu 16. Kita tandain lagi pakai angka 1. Terus 17 kurangi 16 sisanya 1. Cari di angka 1. Dan nih di sini di ujung. Tandain lagi pakai 1. Sisanya kita kasih angka 0. Jadi deh, bilangan biner dari 49 adalah 00110001. Nah, ini dia. Udah gitu doang bilangan biner. Semoga kalian bisa ngerti. Kalau gak ngerti, ulang-ulang aja video ini. Ini tugas kalian, silahkan di pause dan silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kalian fotoin hasilnya ke WA Bapak. Hari ini maksimal jam 3 sore. Oke? Di video ini kita akan belajar tentang dasar-dasar gerbang logika digital, mulai dari pengertian, jenis-jenis gerbang logika, karakteristik setiap gerbang logika, serta tabel kebenarannya. Langsung saja kita mulai pembahasan dari pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate merupakan komponen dasar pembentuk sistem elektronika digital yang memiliki fungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah output logik. Gerbang logika bekerja berdasarkan sistem bilangan biner
yaitu sistem bilangan yang hanya terdiri dari dua angka, antara 0 dan 1. Gerbang logika dasar terdiri dari 3 macam, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Kita akan mulai dari gerbang logika AND. Gerbang AND adalah salah satu jenis gerbang logika dasar yang memiliki karakteristik akan menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Jadi jika ada satu saja input gerbang AND yang berlogika 0, pasti outputnya akan berlogika 0 juga. Simbol beserta tabel kebenaran dari gerbang AND ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam rumus aljabar Boolean, gerbang AND ini dapat dinotasikan dengan tanda titik. Untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat, gerbang AND ini juga dapat kita analogikan sebagai operasi perkalian. Sebagai contoh, misalnya di sini kita memiliki satu gerbang AND yang memiliki dua input A dan B. Jika input A berlogika 1 dan input B-nya berlogika 0, dengan notasi perkalian 1 kali 0, hasilnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika OR. Gerbang OR ini memiliki karakteristik yang sedikit berkebalikan dengan gerbang AND, di mana output gerbang OR akan menghasilkan logika 1 jika salah satu inputnya ada yang berlogika 1. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang OR ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam penulisan aljabar Boolean, gerbang OR ini dapat dinotasikan dengan tanda plus. Gerbang OR ini juga dapat kita analogikan sebagai operasi penjumlahan. Kita akan mengambil contoh sederhana, misalnya di sini kita memiliki satu gerbang OR dengan dua input A dan B, di mana input A berlogika 1 dan input B berlogika 0. Maka dengan notasi penjumlahan 1 tambah 0, hasilnya adalah sama dengan 1. Gerbang logika dasar yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT juga disebut juga dengan gerbang inverter karena memiliki karakteristik yang unik, di mana output dari gerbang NOT selalu berkebalikan dengan inputnya. Dalam rumus aljabar Boolean, gerbang NOT ini dinotasikan dengan tanda garis di atas huruf. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang NOT ditunjukkan pada gambar berikut. Dari tabel ini kita dapat melihat jika output gerbang NOT selalu berkebalikan dengan inputnya. Jika input gerbang NOT 1, maka outputnya akan 0. Begitupun sebaliknya. Itu tadi adalah 3 macam gerbang logika dasar yang akan sering kita jumpai pada rangkaian elektronika digital seperti rangkaian flip-flop, rangkaian adder, encoder, decoder, dan masih banyak yang lain. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika hasil kombinasi dari ketiga gerbang logika dasar yang sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini saya akan coba menjelaskan pengertian dari barcode, jenis dan fungsinya pada kemasan produk. Ya, jadi pada dasarnya barcode adalah kode batang dengan bentuk garis yang bisa dibaca oleh mesin. Hal ini sudah sangat sering kita sadari saat berbelanja di mesin kasir karena keberadaannya yang memang berada di meja kasir. Lalu apa pengertian dari barcode itu sendiri, bagaimana cara membuatnya, dan perbedaan barcode dengan QR code? Berikut adalah penjelasannya. Kode palang, kode batang,
atau yang biasa kita kenal dengan barcode adalah data optik yang di dalamnya terdapat bentuk garis atau bar yang mampu dibaca oleh mesin. Berbagai kode ini memiliki fungsi dalam membedakan satu jenis produk dengan produk yang lain, sehingga Anda tidak perlu lagi kesusahan dalam mencarinya, karena Anda bisa dengan mudah menemukannya dengan menggunakan barcode yang tersedia pada seluruh toko swalayan. Fungsi yang paling utama dari barcode adalah menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk ataupun berbagai barang yang sudah diberikan label barcode. Umumnya, barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa produk, kode produksi, dan juga nomor identitas produk. Barcode memerlukan suatu alat baca agar bisa mengetahui berbagai informasi yang terdapat di dalam kemasan yang biasa kita sebut dengan barcode scanner. Barcode scanner ini sangat membantu para operator saat membaca informasi yang terdapat di dalam barcode tanpa harus membaca satu persatu arti dari setiap garis yang ada di produk tersebut. Hal yang paling utama ditawarkan dalam sistem barcode ini adalah kemudahannya. Karena dengan menggunakan barcode, maka kita akan menjadi lebih mudah dalam menginput data dan bahkan lebih cepat bila dibandingkan dengan cara manual. Kita tetap memerlukan alat ataupun media yang bisa mengubah suatu simbol agar Anda bisa lebih memahami dalam membuat barcode. Ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membuat barcode, baik itu menggunakan aplikasi di smartphone ataupun di website browser. Saya juga sudah pernah membuat video tutorial tentang cara membuat barcode, yaitu dengan menggunakan barcode generator di salah satu website, dan teman-teman juga bisa menggunakan QR code generator atau barcode generator yang lain untuk membuat kode barcode sendiri. Secara umum ada 4 jenis barcode yang banyak dijumpai, yaitu barcode pada produk retail, barcode penerbitan, barcode untuk kebutuhan informasi, dan juga barcode untuk kebutuhan non-retail. Yang pertama, barcode produk retail. Mungkin kita memiliki pertanyaan, mengapa banyak pusat perbelanjaan menggunakan barcode pada produknya? Jadi untuk saat ini barcode sudah digunakan untuk banyak kebutuhan, seperti untuk produk retail dengan menggunakan sistem Universal Price Codes atau UPC yang biasa digunakan oleh produk pada toko swalayan. Lebih dari itu, barcode juga dimanfaatkan sebagai suatu kode untuk kebutuhan packaging yang menggunakan jenis barcode tertentu yang isinya terdapat 14 angka dan umumnya akan digunakan untuk menandai produk dengan jumlah yang banyak dalam suatu kardus karton. Jenis pertama dari memori adalah salah satu yang dapat menyimpan data ketika tidak ada listrik yang melaluinya. Ini termasuk beberapa jenis flash disk. Anda bisa membawanya dan mencolokkan ke setiap komputer dan masih tersimpan datanya. Jenis kedua dari memori adalah memori yang kehilangan seluruh datanya ketika tidak ada sumber daya yang terhubung. Bisa disebut juga memori volatile, dan RAM adalah jenis memori volatile. Ketika tidak ada sumber listrik, maka ROM kosong. Jadi, ketika Anda menghidupkan komputer, RAM benar-benar kosong, tetapi hard disk berisi. Semua program dan games menunggu untuk dijalankan. Prosesor hanya dapat menjalankan program jika programnya ada di dalam RAM. Jika komputer sedang booting dan RAM-nya kosong, bagaimana prosesor bisa berjalan?
Oke, saya sedikit berbohong. Prosesor dapat menjalankan sedikit software yang tidak harus ada di RAM. Tepat ketika komputer booting, BIOS mencari sistem operasi di dalam hard disk dan mengeluarkan OS tersebut lalu menempatkannya pada RAM. Sekarang OS akan dimuat dan Anda dapat menjalankan program apapun. Namun, pertama Anda harus menuju ke dalam memori flash dan membawa programnya ke RAM. Jadi mari memuat Chrome ke dalam memori. Saya dapat memuat Counter-Strike ke dalam memori. Dan sekarang saya akan memuat Photoshop tapi tidak ada ruang. Jadi kita harus membuat beberapa ruang dengan menghapus Counter-Strike. Lalu kita dapat memuat Photoshop. Jadi inilah mengapa RAM yang lebih besar akan lebih baik. Anda bisa memasukkan lebih banyak software yang bisa dijalankan oleh prosesor yang sama, dan Anda tidak harus kembali ke hard drive atau flash memory yang lambat untuk menjalankan program Anda, dan proses yang dimana Anda memindahkan program masuk dan keluar memori dan hard drive lambat, yang dikenal dengan pegging, dan itu sangat lambat. Jadi ketika Anda menekan Ctrl Alt Del atau Android Task Killer, apa yang sebenarnya Anda lakukan tidak hanya mengeluarkan program yang tidak diperlukan dari memori dan membuat ruang untuk program-program. Thank you for the watching guys.